Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek final review kami. Next. Oke, next. Kami akan menjelaskan step-step kami dari step 1. Ini step 1, know your user. Next. Oke, yang pertama kami akan meredesain Igrasias yang merupakan sistem informasi akademik di Telkom University. Oke. Oke, di sini kami user goal and motivation-nya yaitu penggunanya yaitu mahasiswa, dosen, staff dengan role-nya masing-masing seperti berikut. Next. Nah, kami juga menganalisis user pain dan masalah dengan usability heuristic Wilson seperti berikut, seperti visibility of system status, seperti tidak memberikan informasi kepada pengguna mengenai prosesnya, dan seterusnya, seperti berikut. Nah, kami melakukan survei, yaitu dengan wawancara dan kuesioner, yang mana hasilnya secara keseluruhan itu menganggap bahwa Igrasias itu perlu ditingkatkan di beberapa area, seperti navigasi, kemudahan pengguna, dan menu yang terlalu banyak. Next. Oke, ini user persona yang setelah kami buat, setelah melakukan analisis dan survei. Next. Oke, step 2 dan 3, prinsip desain UI. Nah, proses bisnisnya seperti berikut. Masing-masing tasnya ini login, pengecekan informasi akun, pengecekan asrama self enroll, next. Oke, akses KHS jadwal, next. Oke, BPP sama presensi, seperti berikut. Nah, ini functional requirement, apa aja yang dibutuhkan secara fungsional pada masing-masing tas, seperti berikut. Untuk asrama self enroll, masing-masing tasnya seperti berikut. KHS dan jadwal juga seperti berikut setelah kami lakukan analisis. Oke, pembayaran presensi juga seperti berikut. Oke, ini mental model yang telah kami buat. Ada mental model Igrasias dan mental model daily mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk mental modelnya. Kemudian ini HTA, hierarki task analysis, dari login, KHS. Nah, BPP, jadwal kuliah masing-masing tasnya seperti berikut. Oke, informasi akun dan presensi juga seperti berikut. Oke, ini juga HTA dari asrama self-enroll. Oke, untuk style guide-nya seperti ini, color palette, tipografi, font yang kami gunakan juga seperti berikut, daftar-daftarnya, mengikuti logo Telkom. Nah, oke, next. Oke, ini konseptual modelnya, next. Oke, informasi akun, status asrama, seperti berikut. Ada tas, subtas, respon elemen, dan seterusnya. Oke, ini KHS, jadwal kuliah, BPP, presensi, berikut konseptual modelnya. Oke, untuk step 4 dan 5 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada step 4 dan 5 yaitu proses desain UI, di mana di sini ada mockup dari website Igrasias, terdiri dari halaman login, halaman dashboard, halaman informasi akun, halaman asrama, halaman sinkronisasi mata kuliah, halaman KHS, halaman jadwal kuliah, halaman BBP, dan halaman presensi perkuliahan. Next. Dan di sini ada mockup dari halaman login dan halaman dashboard. Next. Lalu ada halaman informasi akun dan halaman asrama. Next. Lalu ada halaman sinkronisasi mata kuliah dan KHS. Next. Selanjutnya ada halaman jadwal kuliah dan BPP. Next. Lalu ada halaman presensi perkuliahan. Untuk step 6 dan 7 akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Nah, berikut ini step 6 dan 7-nya terkait perangkat interaksi. Jadi ada input device seperti mouse, keyboard, touchpad, dan touchscreen. Lalu ada output device-nya dan justifikasi perubahannya. Boleh next? Dan berikut ini screen-based control-nya. Yang pertama untuk halaman login, jadi ada operable button-nya, text entry, dan justifikasi perubahannya. Boleh next? Lalu ini untuk halaman dashboard-nya, untuk operable button-nya, misalnya ada profile, asrama, self-enroll, KHS, jadwal pembayaran, dan presensi. Dan justifikasi perubahannya seperti ini, ada pengurangan submenu, dan lain-lain. Lalu, boleh next? Selanjutnya, untuk halaman informasi akun, operable button-nya, dan justifikasinya sebagai berikut. Boleh next? Dan ini untuk halaman asrama. Boleh next? Halaman sinkronisasi mata kuliah. Lalu KHS. Halaman jadwal kuliah. Halaman BPP. Dan halaman presensi. Boleh next?
Selanjutnya, untuk step 8 dan 9-nya mengenai perangkat interaksi screen-based control yang tepat. Boleh next? Jadi berikut ini UI design prosesnya untuk halaman login. Jadi justifikasi perubahannya di sini ada perubahan letak pesan gagal login dan perubahan warna pesan gagal loginnya. Boleh next? Selanjutnya ini untuk halaman informasi akun. Bisa dilihat di sini. Boleh next? Lalu ini masih informasi akun. Next. Ini halaman asrama. Next. Halaman sinkronisasi mata kuliah. Boleh next. Lalu ada halaman KHS. Next. Lalu ada halaman jadwal mata kuliah sebagai berikut perubahannya. Boleh next. Lalu untuk halaman BPP seperti berikut. Next. Next. Lalu ini untuk halaman presensinya. Boleh next. Selanjutnya step 10, 11, dan 12 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk step 10, 11, 12, di sini kita ada internalisasi dengan word and text, dengan lalu image and symbol. Next. Lokalisasi di mana di sini bilingual, yaitu menggunakan 12 pendekatan kemudahan dan kemudahan akses. Next. Lalu aksesibilitas di mana di sini ada visual, physical movement, dan speech or language. Next. Lalu untuk aksesibilitas di sini ada kognitif dengan desain yang konsisten dan seizure disorder dengan desain yang kontras. Next. Lalu berikut justifikasi icon yang digunakan, di mana ada icon asrama, jadwal, dan icon self-enroll. Next. Dan juga sama justifikasi icon dengan icon pembayaran, icon KHS, dan icon presensi. Sama sebelumnya, di sini ada icon edit, icon setting, dan icon save PDF. Lalu untuk justifikasi warna, di sini ada dengan sebagai berikut. Next. Sama seperti sebelumnya, berikut warna yang kami gunakan. Nah, di sini untuk simulasi penglihatan warna, berikut penglihatan orang normal. Nah, ini penglihatan dengan orang buta warna, di mana ada deuteranopia dan protanopia. Nah, lalu di sini ada tritatopia dan achromatopsia. Next. Nah, lalu untuk step 13 ada pengorganisasian dan penyusunan layout. Di mana ada visual hierarki, hierarki informasi dengan justifikasi sebagai berikut. Next. Sama seperti sebelumnya, visual hierarki dengan justifikasi sebagai berikut. Next. Nah, di sini keterikatan akan ditentukan komponen. Dengan justifikasi, better alignment, visual connection between element, dan task perception. Next. Lalu gestalt principle dan proximity dengan justifikasi sebagai berikut. Next. Lalu ada closure dengan justifikasi sebagai berikut. Nah, lalu di sini ada user app task disertai dengan mockup. Next. Sama seperti tadi, tapi di user task yang berbeda. Next. Ya, sama dengan berbeda fitur. Next. Sama seperti sebelumnya dengan fitur yang berbeda. Next. Nah, next lagi. Nah, untuk fitur info presensi sebagai berikut. Next. Nah, ini untuk fitur info pembayaran. Next. Ini untuk fitur melalui info KHS. Next. Ini untuk fitur self-enroll mata kuliah. Next. Oke, sebelum step 14 yaitu pengujian, saya ingin menampilkan demo terlebih dahulu ya. Jadi yang kita lihat di sini sudah saya mulai, nggak ada. Bentar. Nah, saya reload dulu. Nah, ini Figma atau ya dari kita ya. Jadi kalau pernah lihat pada page pertama itu udah ada 36 tombol yang dari fitur yang kita bikin ini tadi. Asrama, self enroll, KS, jadwal, dan pembayaran dan presensi. Selanjutnya kita pencet asrama dulu.
Lihat ada nomor penghuni, nama, gedung, lantai, ruangan, dan seterusnya. Ini kalau kita pencet akan menampilkan ceritanya Amelia Putri yang merupakan teman kamar kita gitu. Itu kalau kita balik akan kembali, itu kita kembali. Cukup kita kembali ke ini. Selanjutnya kita lihat save and roll. Save and roll mata kuliah seperti yang dilihat, ini udah sinkronisasi dengan mata kuliah pada LMS. Misalnya ada bahasa Inggris, interaksi manusia komputer, kewarganegaraan, sistem operasi. Jadi kita sinkronisasi berhasil. Dan kita edit juga, kita bisa, kita tambah, misalkan kita tambah ini, selesai, bisa nambahkan mata kuliah, kita sinkronisasi lagi, bisa, sinkronisasi berhasil. Lebih seperti itu. Kita setting, oke. Selanjutnya kita balik, kita ke KHS. Nah, seperti yang lihat, kalau KHS, itu kita melihat hasil studi mahasiswa selama ini. Pertama kita cek dulu kita mau tahun berapa, 2023, tahun 2020 dan 2023 misalnya, kalau kita pengen yang ganjil, maka akan ditampilkan nilai kita. Kan ceritanya ini A semua ya. Itu kita kalau kita ingin lebih detail lagi, bisa kita lihat secara lebih detail apa yang menyebabkan nilai kita bisa sebutkan CLO1-nya 90, CLO2-nya 85, dan CLO3-nya 90. Seperti itu. Selanjutnya, setelah KS, self enroll asrama, kita melihat jadwal. Di jadwal, seperti yang lihat, ini jadwal mata kuliah mahasiswa saat ini yang sedang ia jalani. Misalkan dari Senin sampai Sabtu. Kalau kita mencet di sini, maka akan mendownload versi PDF dari jadwal kita. Habis itu kalau kita, tapi sebelum itu kita harus cek misalkan ganjil atau genap, kita bisa pilih tergantung sesuai jadwal yang telah kita jalani. Selanjutnya ada pembayaran. Pembayaran menandakan kondisi yang pembayaran semester kita, apakah sudah lunas atau belum. Seperti yang dilihat dari data, dari ini ceritanya sudah lunas semua. Itu kalau kita lihat detail, secara lebih detail, total biaya yang telah kita keluarkan seperti ini. Baik dari ininya, dan kita juga bisa cetak kwitansi dari yang pembayaran sebagai bukti yang telah kita lakukan. Kita balik kembali. Setelah itu kita terakhir presensi. Presensi sama mirip seperti jadwal tadi, ada PDF ya. Tapi kita pilih dulu. Misalkan kita genap atau apa, kita bisa memilih. Nanti misalkan pada saat presensi pada semester tersebut, kita memilih cetak PDF-nya, PDF selesai. Singkat seperti itu, kurang lebih model kami. Selanjutnya mari kita kembali ke step 14, yaitu pengujian. Present. Nah, step 14, pengorganisasian dan penyusunan layout dan juga pengujian. Oke, hipotesis. Apakah user dapat menggunakan web dengan mudah? Apakah web ini memenuhi kebutuhan user? Apakah web ini sudah memenuhi harapan dari user? Apakah web ini dapat digunakan tanpa instruksi dan dari pembuat? Apakah fitur yang ada pada web mudah dipelajari? Apakah web berjalan sesuai dengan yang user inginkan? Dan apakah user memerlukan aplikasi ini? Kan hipotesis itu, parameter yang kami gunakan adalah jumlah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, kemampuan pengguna untuk mengingat dan menggunakan kembali fungsi-fungsi fitur Yggdrasil setelah jangka waktu tertentu, waktu yang dibutuhkan oleh pengguna terkait keseluruhan pengalaman, penggunaan Yggdrasil dan fungsi-fungsinya, umpan balik pengguna terkait keseluruhan pengalaman menggunakan Yggdrasil, termasuk antarmuka pengguna, desain dan kinerja aplikasi Yggdrasil. Dan berikut selanjutnya, ini sama ya, seperti yang tadi. Nah, pada login, kami teksnya adalah pengguna membuka website Yggdrasil, kemudian pengguna mengisi username dan password, pengguna mengklik tombol login, dan sistem menampilkan halaman dashboard. Kita lihat skenario-nya seperti contohnya pengguna membuka website dan seterusnya ya. Kemudian sistem menampilkan halaman login, mengisi username, password, dan pengguna mengklik tombol login. Kalau valid, maka akan ke dashboard. Kriteria case-nya adalah kami melihat apakah pengguna dapat melihat halaman dashboard dalam waktu kurang dari 20 detik. Selanjutnya, kita ngecek apakah contoh melihat kasus hasil studi atau hasil studi. Tesnya adalah pengguna telah login dan masuk ke halaman dashboard. Kemudian pengguna mengklik KHS pada halaman dashboard. Pengguna mengklik drop down tahun akademik untuk memilih tahun akademik. Pengguna mengklik drop down semester untuk memilih semester. Pengguna bisa melihat detail nilai dengan mengklik button tambah pada halaman KS. Terus skenario-nya bisa dilihat. Dimulainya adalah dari halaman awal, dari dashboard yang dilihat ya. Gambar kriterianya adalah pengguna apakah dapat melihat KS dalam waktu kurang dari 30 detik. Selanjutnya, kalau pada ini, save enroll mata kuliah, pengguna telah login dan masuk ke halaman dashboard. Kemudian pengguna klik tombol save enroll pada dashboard. Kemudian pengguna mengklik tombol sinkronisasi untuk melakukan sinkronisasi mata kuliah dengan LMS. Halaman awalnya juga sama dari dashboard. Dan kriteria suksesnya seperti yang dilihat, bisa melakukan save enroll mata kuliah dalam waktu kurang dari 30 detik. Selanjutnya juga tes pengguna. Ini adalah jadwal kuliah mahasiswa. Tesnya adalah pengguna telah login, masuk ke halaman dashboard. Pengguna mengklik jadwal pada halaman dashboard. Pengguna mengklik drop down tahun akademik untuk memilih tahun akademik. Pengguna bisa melihat detail mata kuliah dengan menekan tombol detail. Pengguna bisa mendownload jadwal dalam bentuk PDF. Halaman awalnya juga sama dari dashboard. Dan kriteria suksesnya adalah apakah pengguna dapat melihat jadwal kuliah dalam waktu kurang dari 15 detik. Selanjutnya adalah lihat presensi mahasiswa. Teksnya adalah pengguna telah login dan masuk ke halaman dashboard. Kemudian pengguna mengklik presensi pada halaman dashboard. Pengguna mengklik drop down tahun akademik untuk memilih tahun akademik. Pengguna bisa melihat detail presensi dengan menekan tombol detail pada masing-masing mata kuliah. Pengguna bisa melihat rekapitulasi presensi dalam bentuk PDF. Halaman awalnya juga sama dari dashboard. Kriteria suksesnya adalah apakah pengguna dapat melihat presensi dalam waktu kurang dari 15 detik. Selanjutnya adalah informasi asrama. Teksnya adalah pengguna telah login dan masuk ke halaman dashboard. Pengguna mengklik asrama pada halaman dashboard. Pengguna mengklik button pada halaman baris rekan sekamar untuk melihat detail teman sekamar. Kriteria sukses adalah
Apakah pengguna dapat melihat informasi asrama dalam waktu kurang dari 15 detik? Oke, seperti itu. Kurang lebih, sekian dari kami. Terima kasih.